Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kedua ini adalah membuat coding form input menggunakan Visual Studio Code. Pertama, bikin folder baru. Boleh bikin di mana saja. Di sini saya bikin foldernya di dokumen ya. Kemudian foldernya dinamakan terserah. Di sini saya menamakan folder bimbel. Kemudian di save, lalu kita beralih ke Visual Studio Code. Lalu buka file, open folder, dan pencet folder yang baru kita bikin. Lalu kita ubah ya title-nya, terserah mau judulnya apa. Di sini saya title-nya form pendaftaran. Lalu ketik spasi, buka kurung, link, rel, kita pilih yang style sheet, kemudian href, sama dengan, dan tanda kutip 2. Di sini kita kosongin dulu untuk nanti kita masukin file CSS-nya. Nah, lalu di sini layarnya saya split sebelah kiri untuk live servernya, sebelah kanan untuk Visual Studio Code. Ketik H1 untuk judul, kasih kelas yang text center supaya di tengah, lalu ketik form pendaftaran. Lalu jangan lupa kasih from action. Terus kita isi label ya. For, di sini saya tulis nama siswa. Terus jangan lupa dikasih bar untuk kasih jarak. Selanjutnya setelah label kita masukkan input, lalu type-nya yang teks, dan kita kasih placeholder biar nanti di kotaknya itu ada tulisan. Lalu masukkan tempat tanggal lahir. Placeholder, lalu masukkan required name, nama siswa, value-nya dikosongin, lalu ID-nya sama kayak for ya, karena for sama ID itu temenan. Lalu kasih spasi, jangan lupa dikasih BR untuk di jarak. Kemudian lanjutkan yang tadi, label, for, lalu isi tempat lahir. Jangan lupa dikasih BR, input type-nya masih sama, pakai yang teks, beri placeholder, masukkan tempat lahir, required name, tempat lahir, value-nya dikosongin, ID-nya tempat lahir. Jangan lupa dikasih BR juga. Selanjutnya kita bikin label for asal sekolah, type-nya masih sama yang teks juga. Ikutin langkah-langkah seperti tadi, cuma tinggal diubah aja yang name sama ID-nya. Nah, selanjutnya bikin lagi label for, kita bikin untuk alamat, type-nya masih tetap teks sama seperti tadi. Sebenarnya ini bisa ya, cara cepatnya tinggal di Alt Shift terus down. Cuma di sini saya pakai cara manual aja. Nah, terus di sini saya masuk yang baru untuk jenis kelamin. Di sini saya pakai inputnya type radio. Type radio, name-nya jenis kelamin, value-nya pakai yang laki-laki dulu, ID-nya laki-laki. Oke, enter, terus label for laki-laki,
dan laki-laki. Untuk pilihan yang kedua, di sini saya pakai Shift, Alt, dan Down. Lalu tinggal diubah yang laki-lakinya jadi perempuan. Untuk type-nya masih tetap yang radio. Jangan lupa di Ctrl Save untuk lihat hasilnya. Nah, di sini saya lupa, harusnya di bawah tempat lahir itu ada tanggal lahir ya. Jadinya kita bikin, tinggal tulis label for tanggal lahir. Terus kasih judulnya tanggal lahir dan inputnya type-nya yang date ya. Biar nanti ada bisa masukin tanggalnya. Kemudian lanjut lagi ke bagian bawah. Lanjut ke bagian bawah. Terus kita bikin label for bahasa. Tinggal copy yang di atas tadi ya, yang untuk jenis kelamin. Tinggal diubah tulisannya jadi bahasa. Dan untuk labelnya ubah jadi bahasa, type-nya kita pakai yang radio, sama kayak yang di atas yang untuk jenis kelamin. Di sini diubah bahasanya pakai yang bahasa Inggris dan ada yang bahasa Arab pilihannya. Nah, selanjutnya untuk di bawah itu jangan lupa dikasih BR, labelnya for nomor telepon, terus dikasih judul nomor yang bisa dihubungi, type-nya teks sama seperti yang di atasnya. Lalu placeholder, masukkan nomor yang bisa dihubungi, required name, nomor telepon, value-nya dikosongin, ID-nya nomor telepon. Selanjutnya label untuk email, label for email, judulnya email, kasih label dan kasih BR. Inputnya kita pakai yang type email, name-nya email dan ID-nya juga email. Kasih BR dan tinggal pencet yang Alt, Shift, dan Down. Kemudian bikin label for password, judulnya ubah jadi password, type-nya password, name dan ID-nya juga password. Nah, selanjutnya bikin label for pilih, lalu kasih metode pembelajaran. Di sini saya lupa ya, sebenarnya harusnya tulis metode pembelajaran. Kita di sini bakal bikin option, di bawahnya option, value-nya yang pertama dikosongin, terus dikasih judul pilih. Ini tinggal di Alt, Shift, Down seperti biasanya, tinggal diubah jadi pagi, siang, dan malam. Tinggal kasih BR, button yang type-nya submit, lalu kasih judul simpan data.
Lalu di sini bikin label lagi untuk pilih metode pembelajaran, tinggal copy paste dari yang di atas. Optionnya tinggal dipilih jadi yang online atau offline. Kemudian di sini kita bikin file baru, saya kasih judul style.css, jangan lupa pakai CSS-nya. Terus pencet tanda bintang dan buka kurung kurawal. Ketik font family, di sini saya pakai fontnya yang Lucida Sans. Lalu balik lagi ke halaman yang form pendaftaran. Nah, di form pendaftarannya itu di bagian atas yang tadi style sheet itu harusnya kita ubah jadi dimasukkan filenya jadi style CSS. Terus balik lagi ke folder style CSS, pencet external test, lalu colornya saya pakai yang Palette Violet Red, tutup kurung, lalu masukkan inputnya type, yang pertama teks, terus saya kasih tanda koma, tinggal di alt shift terus down, tinggal diubah aja yang type-nya jadi password, email, number, dan date. Lalu di sebelah yang date kita tulis text area, koma, lalu yang select. Width-nya kita pakai 80%, padding-nya 15 px dan 10 px, margin kita pakai 10 px dan 0 px. Lalu di sini border radiusnya biar si kotaknya ini agak melengkung, kita pakai 10 px. Dan untuk bordernya 1 px yang solid black. Ini untuk ketebalannya. Tutup kurung, lalu ketik button, type-nya submit ya. Pakai tanda kurung seperti biasa, type submit, lalu tutup kurung, lalu pakai buka kurung kurawal. Width-nya pakai 85, background color-nya pink, padding-nya 30, bordernya nggak ada, border radiusnya 10, ikutin yang tadi. Bordernya non. Colornya black, dan kita pakai kursor yang pointer. Yang terakhir kita akan bikin hover, buttonnya buka kurung seperti biasa, type submit, tutup kurung, titik 2 hover, baru buka kurung kurawal. Tinggal ubah background colornya jadi Palette Violet Red. Nah, di sini saya coba. Sudah bisa semua.